Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran kelima dan keenam dengan muatan IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan ketiga gambar yang ada di hadapan kalian. Kira-kira peristiwa apa ya yang sedang terjadi pada gambar? Iya, di sini pada gambar yang pertama, ternyata di desa tempatnya Udin tinggal itu dikejutkan dengan suara kentongan yang cukup keras yang berasal dari perkampungan dekat sekolah. Ada apa sampai dibunyikan kentongan? Nah, jadi terjadi kebakaran di bukit dekat perkampungan penduduk. Kebakaran yang terjadi tersebut menyebabkan adanya perubahan keseimbangan dalam ekosistem. Kebakaran hutan, kemudian penebangan pohon secara liar, kegiatan-kegiatan seperti itu dapat mengurangi habitat hewan. Hewan-hewan akan kehilangan tempat tinggalnya dan juga kehilangan sumber makanan jika hutan ditebang atau hutan dibakar. Bahkan rusaknya hutan akan mengubah keseimbangan ekosistem di dalam hutan. Misalnya, pada sebuah pohon biasanya ada serangga ya. Nah, jika terjadi penebangan hutan atau kebakaran hutan, di sini jumlah serangga akan berkurang karena serangga tersebut mati, kehilangan tempat tinggalnya juga. Nah, akibatnya kalau serangga jumlahnya berkurang, burung-burung kecil yang memangsa serangga kesulitan mencari makanan dan nantinya keseimbangan ekosistem akan terganggu. Lalu apa saja ya faktor yang memengaruhi perubahan ekosistem? Adakah di antara kalian yang tahu? Ya, faktor yang memengaruhi perubahan ekosistem ada yang pertama faktor dari alam. Jadi, faktor alam ini merupakan faktor yang terjadi secara alami. Ya. Nah, di sini contohnya apa? Faktor alam ini yang memang berasalnya dari alam, seperti bencana alam, seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, tsunami. Itu merupakan faktor yang dapat memengaruhi perubahan ekosistem. Ya, jadi di sini peristiwa-peristiwa seperti letusan gunung berapi, banjir, dan bencana alam yang lain itu dapat merusak suatu ekosistem hingga memengaruhi komponen penyusun ekosistem tersebut. Nah, selain faktor alam, ini ada faktor manusia. Nah, kalau faktor manusia ini adalah faktor yang memang disebabkan oleh ulahnya manusia. Seperti apa? Seperti penebangan pohon-pohon di hutan. Ya, penebangan pohon secara liar di hutan, pembakaran hutan, perburuan liar, pertambangan, pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, pembuangan sampah dan limbah yang secara sembarangan. Nah, kegiatan ini faktor manusia ini karena aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Akan tetapi dalam memanfaatkan sumber daya alamnya sampai merusak lingkungan. Nah, kalau sampai merusak lingkungan akan memengaruhi ekosistem, bahkan ekosistemnya bisa terganggu keseimbangannya. Jadi ada dua ya faktor yang memengaruhi perubahan ekosistem. Ada faktor dari alam dan ada faktor manusia. Ada banyak hal sederhana yang bisa kamu lakukan untuk memulihkan ekosistem. Apa hal sederhana tersebut? Nah, yang pertama kamu bisa menanam pohon. Mulailah tanam pohon dari depan rumahmu sendiri. Nah, jika setiap warga masing-masing rumahnya menanam pohon, maka lama-kelamaan lingkungan akan menjadi hijau dan juga ekosistem perlahan juga akan membaik. Selain menanam pohon, hal yang bisa kita lakukan adalah dengan mendaur ulang sampah. Sampah ini merupakan permasalahan yang sampai bisa merusak ekosistem. Nah, dengan mendaur ulang sampah,
sampah-sampah jadi bisa digunakan lagi. Atau sampah-sampah organik itu bisa diolah untuk menjadi pupuk. Sampah-sampah non-organik bisa didaur ulang agar bisa dipakai kembali. Sederhana ya, kedua hal ini jika mulai kita lakukan dari sekarang. Perubahan ekosistem dan ekosistem akan menjadi pulih kembali. Nah, sekarang Ibu tanya, tahukah kamu bagaimana membuat kesimpulan dari teks? Nah, cara membuat kesimpulan dari teks itu yang pertama adalah kalian tentukan dulu ide pokok dari tiap-tiap paragraf. Setelah menentukan ide pokok, kalian temukan informasi penting dalam teks tersebut. Nah, jadi temukan informasi penting dari tiap-tiap paragrafnya. Setelah menemukan informasi pentingnya, kalian susun informasi tersebut menjadi satu paragraf. Sekarang coba kalian baca teks di bawah ini. Dibaca dulu teksnya ya, dengan judul Upaya Menjaga Keseimbangan Lingkungan. Nah, untuk itu pertama kita cari dulu ide pokoknya. Ide pokoknya adalah untuk paragraf yang pertama ini, keharusan menjaga keseimbangan lingkungan. Informasi penting yang kita dapatkan adalah lingkungan memiliki ekosistem yang berpengaruh terhadap makhluk hidup. Kemudian, ide pokok paragraf kedua. Nah, ide pokok paragraf kedua adalah tujuan menjaga keseimbangan lingkungan. Informasi pentingnya menjaga lingkungan agar dapat dilakukan agar kekayaan alam tetap lestari dan dapat dinikmati generasi mendatang. Setelah kalian mendapatkan ini, untuk membuat kesimpulan tinggal kalian gabungkan ya. Jadi seperti ini. Yang pertama kalimatnya dari paragraf 1 dan paragraf 2, antara ide pokok dan informasi pentingnya kita gabung. Jadi kesimpulannya adalah kita harus menjaga keseimbangan lingkungan. Hal itu dilakukan karena lingkungan memiliki ekosistem yang berpengaruh terhadap makhluk hidup. Tujuan menjaga keseimbangan lingkungan adalah agar kekayaan alam tetap lestari dan dapat dinikmati generasi mendatang. Jadi seperti ini cara membuat kesimpulan dari teks. Mudah bukan? Sekarang coba perhatikan gambar ini. Nah, masih ingatkah kamu tarian apa ini? Ya, betul sekali. Ini adalah tari topeng. Nah, siapa yang tahu tari topeng ini apa properti yang digunakan? Properti terpenting dalam tari topeng ini. Iya, betul. Tari topeng ini propertinya adalah topengnya. Properti terpentingnya adalah topengnya ini. Nah, topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan yang penting, tidak semata-mata hanya sebagai penutup wajah, tapi juga sebagai penyimpan simbol-simbol penting dalam upacara-upacara adat. Nah, gambar yang ada di hadapan kalian ini adalah beberapa gambar topeng yang ada di Indonesia. Apa saja ya bahan yang dapat digunakan untuk topeng? Siapa yang tahu apa yang biasanya digunakan untuk membuat topeng? Ya, yang pertama adalah kayu. Bahan yang pertama kayu. Bahan selanjutnya untuk membuat topeng adalah ya, di sini sebelumnya kayu itu dibuat dengan cara dipahat dan diukir ya. Bahan selanjutnya gips. Tuh. Gips ini dibuat dengan cara dicetak. Tadi kalau kayu dengan cara pahat dan diukir, kalau gips ini dibuat dengan cara dicetak. Jadi ada cetakan topengnya terlebih dahulu. Bahan selanjutnya, tanah liat. Ya, tanah liat ini dibuat dengan cara dibentuk, ya. Dan bahan satu lagi untuk membuat topeng adalah kertas.
Nah, kertas ini dibuat dengan cara menggunting dan menempel. Dari keempat bahan ini, yang paling mudah didapatkan untuk membuat topeng adalah bahan dari kertas. Bisa kita temukan ya dalam kehidupan sehari-hari kertas ini dan mudah untuk digunakan membuat topeng. Nah, sekarang kita akan belajar cara membuat topeng. Sebelum membuat topeng, kalian siapkan dulu alat dan bahan yang akan digunakan. Ya, yang pertama kalian siapkan dulu kertas karton atau kertas yang agak tebal. Setelah menyiapkan kertas karton, kalian siapkan pensil. Siapkan juga staples, kemudian gunting, kertas koran bekas atau kertas majalah bekas, dan pewarna. Di sini pewarnanya boleh cat air, boleh juga cat minyak. Nah, perhatikan tahapan ini ya untuk membuat topeng. Ya, ini yang pertama tahapnya adalah kalian buat sketsa wajah dulu. Ya, di sini buat bulatan seperti ini. Kemudian dikasih 8 titik seperti ini. Ya, dikasih 8 titik seperti ini. Setelah itu, setelah dibuat bulatannya, gunting sekeliling sketsa sesuai garis yang dibuat. Tadi kan kalian sudah bikin garis putus-putus. Garis putus-putusnya ini kalian gunting. Nah, nanti setelah garis putus-putusnya digunting, kalian lipat, tahap ketiganya kalian lipat dan tekuk sketsa dasar wajah membentuk oval. Nah, kemudian di staples nih. Di sini kalian staples. Setelah itu tahap yang keempat, kalian gunting kecil-kecil kertas koran ya. Kalian gunting kecil-kecil, kemudian tempelkan potongan kertas pada bentuk dasar ini. Ditempelkan ya kertas korannya di bentuk wajah ini. Di polanya ini ditempel pakai lem. Kemudian tahapan yang kelima, setelah bentuk dasar topeng sudah selesai, ditempeli guntingan kertasnya jadi seperti nomor 5 ini. Nah, baru setelah itu yang keenam kalian buat matanya, kemudian buat hidungnya, ya buat hidungnya dan juga kalian buat mulutnya. Jangan lupa bagian mata, bagian hidung, sama bagian mulut boleh kalian bolongi supaya bisa untuk nafas. Nah, tahap yang ketujuh, di sini kalian sudah selesai ditempel bentuk dasar topeng. Nah, ditempel lagi kertas koran lagi biar lebih keras. Ya, jadi topengnya lebih kuat. Setelah itu tahapan yang ke-8, kalian warnai seperti ini, dikasih warna topengnya dan tunggu catnya kering. Barulah topengmu selesai. Dan bisa kalian gunakan atau bisa kalian pajang topengnya. Nanti dicoba ya membuat topeng seperti ini di rumah. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.